Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, atau malam, kapanpun kalian menonton video ini. Jadi kali ini saya ingin menjelaskan sebuah salah satu teori dari data mining, yaitu naive Bayes, yang mana ini merupakan tugas UAS untuk mata kuliah data mining. Dan di sini saya akan menjelaskan dengan menggunakan dua cara, yaitu Excel dan juga RapidMiner. Bagi kalian yang ingin mengikuti tutorial ini, saya sarankan buka aplikasi RapidMiner dari sekarang, karena untuk membuka aplikasinya kan membutuhkan waktu yang lama. Jadi selagi kita olah data di Excel, biarkan ini di open di background RapidMiner-nya. Oke, jika sudah, kita langsung saja ke olah datanya di Excel pertama. Oke, di sini ini merupakan dataset mentah yang mana saya dapat dari Kaggle. Mungkin nanti saya cantumkan link datasetnya di deskripsi. Dan untuk dataset aslinya itu memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom dengan label yaitu dragnya, dan berjumlah 200 row alias 200 data. Ini 201 karena ada header di atas. Nah, untuk pengolahannya di sini saya akan menggunakan hanya 3 atribut, 4 dengan labelnya. Jadi yang digunakan adalah BP, kolesterol, dan Nantuka. Nah, karena Naive ini tipenya adalah harus berupa bukan angka data yang diolah, sedangkan di sini untuk kolom Nantuka itu ada angka ya, yang mana ini nilai kandungan apa lupa saya, nanti dicantumin deh. Pokoknya ini ada artinya gitu ya, kandungan zat. Nah, di sini ini kita harus normalisasi dulu ke dalam bentuk huruf ya, atau non angka. Oke, ini untuk data mentahnya. Nah, untuk data yang siap diolah saya sudah siapkan. Nah, jadinya seperti ini. Ini nomor hanya penomoran. Nah, jadi atribut yang dipakai itu ada BP, kolesterol, Nantuka, dan juga drag. Yang mana ini data yang sudah dinormalisasi. Dan untuk normalisasi Nantuka, saya di sini pecah menjadi tiga kategori, yaitu rendah, itu dari angka bernilai 1 sampai kurang dari 12, lalu sedang itu dari 12 sampai kurang dari 24, lalu tinggi itu dari 24 sampai nilai maksimumnya, yaitu nilai maksimumnya adalah 38 untuk Nantuka ini sendiri ya. Oke, karena ini sudah dinormalisasi, selanjutnya kita tinggal olah saja langsung ke pengolahan datanya. Oke, untuk pengolahan datanya di awal kita harus mencari probabilitas dari kelas kejadian. Pertama kita harus pecah dulu atribut instance atau isi dari labelnya, atau value dari labelnya itu ada berapa tipe. Di sini kita harus mencari dari kolom label ya. Nah, untuk mencari gampangnya, untuk mencari label ini kita bisa menggunakan rumus unique. Lalu kita blok saja, tutup. Nah, ini lalu enter. Aduh, ini ketutup. Di sini aja. Unique, kita blok, enter.
Nah, bisa dilihat di sini dia akan mencari value dari label atau sel yang kita blok secara apa ya, kalau di database sebutannya apa ya, select distinct select distinct ya, remove duplicate intinya. Nah, ini di sini ketahuan kita punya 1 2 3 4 5 value, yang berarti ada 5 data, 5 kali kita mencari. Nah, setelah kalian dapat ininya, kalian bisa copy aja, masukkan ke dalam tabel probabilitas kejadian sini. Sini saya urutkan A, B, C sampai Z, jadi berurutan. Nah, untuk tipe ininya, nah di kolom selanjutnya atau di tipe narkoba, kita harus isi dengan cara mencari jumlah si tipenya itu ada berapa di satu dataset kita atau dari 200 dataset ini. Untuk menghitungnya, untuk mencarinya kita bisa menggunakan count if yang tanpa s karena cuma satu. Range itu kita isi dengan selnya yang mau kita cari, terus kita kunci, boleh kita kunci karena kita mau tarik ke bawah, kita kunci, terus titik koma, selanjutnya itu kriterianya. Nah, untuk kriterianya kita pilih sel yang di samping saja, terus tutup kurung, enter. Nah, ini adalah jumlah dari drug tipe A dalam satu dataset ini. Terdapat 23 data. Nah, untuk sisanya kita tinggal tarik. Lalu untuk di bagian total ini, kita untuk memastikan bahwa semuanya sesuai berjumlah 200 data, kita bisa sum ke atas lalu enter. Oke. Selanjutnya untuk pH, untuk menghitung nilai pH yaitu kita harus menggunakan rumus bagi ya. Bagi, ini untuk nilai yang dibagi di sini adalah tipe narkobanya atau jumlah dia, keberadaan dia di dataset dibagi dengan total keseluruhan. Enter. Nah, ini kalian bisa salah bentar. Ini untuk bagian ini kalian bisa kunci. Nah, jadi bisa ditarik ke bawah. Enter. Lalu tarik ke bawah. Boom. Dan sini kalian bisa sum lagi untuk memastikan bahwa semuanya harus bernilai 1 jika di sum. Oke, ini 1,0000. Nolnya ada 3. Nah, jika kalian udah mencoba dan hasilnya sama seperti ini, berarti kalian sudah benar ya. Oke, selanjutnya kita harus mengisi tabel-tabel ini. Nah, tabel-tabel ini dari mana? Tabel-tabel ini tuh harusnya yang ini sheetnya. Nah, tabel itu seperti ini. Tabel ini tuh adalah tabel untuk mencari nilai pada setiap label. Yang mana label yang kita gunakan di sini kan ada 4. Dan yang label atribut yang kita gunakan di sini ada 4 dan 1 menjadi label. Jadi sisanya adalah 3. Nah, untuk 3 atribut sisanya, nah kita bikinin tabel ini, yaitu kita cari nilai pada setiap isinya, value-nya. Berarti total jumlah ada 3 tabel. Dan untuk mengisinya, kita bisa menggunakan count if. Oke. Kita coba ya. Salah. Oke, di sini saya jelasin dulu untuk tabelnya. Jadi BP ini adalah nama kolom ya, nama atributnya. Yang mana yang horizontal ke samping itu merupakan value dari si labelnya. Berarti total ada 5 kolom karena ada 5 value di sini untuk
dataset yang saya gunakan. Lalu untuk yang vertikal ke atas di samping kiri, yang ini merupakan value dari si atribut BP-nya atau atribut pertama ini. Yang mana dia ada 3 value, yaitu low, high, dan normal ya. Sebelumnya kalian harus mencari tahu semua value di setiap atribut, ditentukan dulu. Nah, seperti saya udah tentukan di sini. Untuk BP ini ada 3, high, low, and normal. Untuk kolesterol ini ada high dan normal. Sedangkan Nantuka itu tinggi, sedang, dan rendah. Ini yang saya normalisasi sendiri. Sedangkan sisanya itu bawaan dari datasetnya. Oke, setelah itu kalian bikin tabelnya. Nah, untuk tabelnya ini emang dibikin seperti ini, dan di bawah ada total untuk ngesum tiap value dari label, dan total data untuk memastikan bahwa semuanya ada 200 sesuai dengan dataset yang digunakan. Oke. Pertama, kita bisa isi dari kiri atas. Oh ya, di sini saya menggunakan F4 untuk mengunci, dan ada beberapa ketentuan untuk mengunci, yaitu ada kunci baris dan kolom, kunci baris, dan kunci kolom. Yang mana jika kalian ingin mengikuti tutorial ini atau pengen gampang ke depannya tinggal narik-narik doang, kalian harus mengikuti dengan persis juga cara mengunci kolomnya. Yang mana nggak semua yang saya kunci tuh kunci baris dan kolom, ada yang cuma baris, ada yang cuma kolom. Oke. Pertama, kita hitung dulu jumlah kemunculan dari labelnya dulu, yang yaitu di kiri atas ini. Label pertama adalah drag A. Kita menggunakan conifs yang ada S-nya karena ada 2 yang harus kita hitung dan 2 data yang berbeda. Oke, pertama saya mau dari labelnya dulu. Oke, di sini untuk kriteria rank kita isikan satu atau semua label berjumlah 200. Lalu kalian kunci baris dan kolom, yaitu F4 sekali, titik koma, kriteria. Nah, untuk kriteria kalian ketik headernya atau judul dari labelnya yang ada di atas ini. Nah, lalu kalian kunci baris. Kunci baris itu berarti kalian cari tahu ini ada di baris berapa. Itu ada di baris 13. Pastikan tanda dolarnya itu ada di 13-nya. Kalian mencet F4 sekali, F4 lagi, satu kali lagi. Nah, di sini dolarnya hanya di 13-nya. Sedangkan di depan H-nya itu tidak ada dolar. Itu artinya dia cuma ngunci barisnya doang. Kalau titik koma, selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk yang di value BP-nya atau di kolom BP sini. Kalian Ctrl Shift bawah untuk ngeblok satu area yang berisi value. Nah, habis itu kalian kunci baris dan kolom, F4 sekali, titik koma. Nah, di sini kalian untuk kriteria 2-nya pencet aja value-nya yang ada di bagian kiri BP ini. Yang mana yang pertama itu low. Oke, saya klik. Nah, untuk ini saya akan kunci kolom, yang mana kolomnya adalah kolom G. Maka kita pencet F4 3 kali. Nah, bisa dilihat dolarnya itu ada di depan G-nya. Sedangkan di 14-nya tuh tidak ada dolar. Itu artinya dia kunci kolom. Selanjutnya tutup. Nah, lalu kita bagi atau pakai garis miring. Kita conif lagi tapi nggak pakai S. Ya, conif doang. Nah, untuk ranknya kita bagi dengan nilai si probability ininya. Untuk gampangnya, kalian bisa menggunakan tabel yang ada di atas ini.
yang udah kita cari sebelumnya nilainya. Ini untuk drag A ya. Nah, tapi di sini kalian nggak bisa narik value-nya untuk semua tabel. Karena apa? Karena di sini struktur tabelnya yang tadi kita cari pertama itu tidak sama dengan struktur tabel yang sedang kita kerjakan ini. Jadi jika mau gampang tinggal narik, kita harus menggunakan conif lagi, lalu mencari manual dengan cara yang sama seperti tadi. Ini kita blok ke bawah, kunci, lalu titik koma, kriterianya ke sini lagi, kita kunci kolom lagi, yaitu 13, kunci row maksudnya. Oke, di 13-nya. Lalu tutup kurung, enter. Nah, di sini kenapa yang keluar itu strip? Untuk kasus dataset yang saya gunakan, strip ini menandakan bahwa nilainya itu 0 atau tidak ada kelas kejadian yang memiliki label value A dan BP value low. Nah, untuk membuktikannya kita bisa tarik aja ke samping untuk melihat sisanya. Nah, bisa dilihat di sini yang lain tuh ada value-nya, menandakan bahwa dia tuh rumus yang kita gunakan itu sudah benar. Setelah ditarik ke samping sampai drag Y, kalian bisa tarik ke bawah. Ini masih di blok ya, dari A sampai Y, blok lagi kalau hilang. Lalu kita blok ke bawah. Boom, ya dia akan mengisi sisanya. Jika kalian mengisikan rumusnya dengan benar dan mengunci kolom atau barisnya dengan benar, maka semuanya akan berisi sesuai dengan value yang ada. Nah, di sini untuk total ini untuk memastikan bahwa setiap value label ini sudah benar ya. Nah, gimana cara ngecek benar belum ya? Yaitu ketika di sum dia nilainya adalah 1,000. Jika yang muncul di kalian bukan 1,0000, kalian bisa format dulu di sini karena saya sudah custom tipe datanya yang mana berupa number yang ini nih, yang koma style. Nah, lalu kalian tambah nolnya aja jadi 3. Nah, seperti itu. Ini untuk semua tipe value di dalam kolomnya sudah saya format seperti itu, makanya dia hanya muncul 3 huruf, 3 digit di belakang koma. Kalau kalian belum setting itu, maka yang muncul bisa lebih dari 3. Oke, untuk total data ini untuk mengsum total data yang ada di sini. Tapi tidak perlu karena totalnya udah pasti 200. Nah, untuk label yang lain kalian bisa menggunakan cara yang sama, tinggal diganti kolom ininya saja. Kalau mau kalian bisa kopas rumusnya dari atas ini, lalu paste, dan kalian ubah-ubah aja ininya nih. Tinggal tarik, ini tarik, lalu ininya yang di kolom BP tadi geser ke label yang selanjutnya, ke atribut yang selanjutnya, yaitu sini mengisi tabel kolesterol. Maka di sini harus ngambil kolom kolesterol. Oke, lalu enter. Jika sudah, tinggal tarik. Nah, pastikan total di sini nilainya 1 semua. Untuk yang selanjutnya juga bisa sama. Di sini jika kalian ngikutin cara saya, yaitu dengan copy paste, harusnya udah lebih cepat karena kalian tinggal geser-geser aja kolom yang dikuncinya. Dan di sini bisa dilihat semua sum atau total dari probabilitasnya sudah 1 semua. Jadi udah sesuai semua. Kalian bisa pastikan dengan double klik aja selnya
untuk memastikan bahwa dia mengambil dari kolom atau atribut yang sesuai dengan tabelnya. Oke, dah. Jika kalian menggunakan dataset sendiri dan jumlah tabelnya lebih dari yang saya gunakan, kalian harus isi dulu semua, harus cari dulu semua tabelnya, baru bisa lanjut ke sesi selanjutnya atau proses selanjutnya. Oke, jika tahap pengisian tabel-tabel ini sudah selesai, tabel-tabel yang sesuai dengan atribut, selanjutnya kita harus mencobanya dengan menggunakan data testing. Oke, di sini saya sudah menyiapkan data testing, yaitu ini datanya diambil dari data ini juga. Saya ambil random. Di sini jumlah data testingnya itu ada 10. Nih. Lalu untuk ini, nah ini adalah yang kita cari. Nah, cara nyarinya gimana nih? Ayo kita bedah. Oke, pertama kalian buat dulu tabelnya di sini. Tabelnya itu untuk headernya itu ada kelas prediksinya, terus value dari labelnya. Untuk dataset yang saya gunakan di sini ada 5 value. Drag A, B, C, X, dan Y. Nah, untuk yang data testingnya di sampingnya itu kan terserah mau nyoba dengan berapa data. Di sini saya menggunakan 10 data untuk data testing. Oke, untuk mencari nilai-nilai atau mengisi tabel ini, kita menggunakan rumus XLOOKUP. Di sini saya menggunakan XLOOKUP karena ketika menggunakan VLOOKUP ada error. Itu beberapa value dari label tidak bisa didapatkan value-nya dan dia jadi none atau nggak bisa di sum gitu div dia. Jadi saya menggunakan XLOOKUP. Jika kalian belum pernah belajar XLOOKUP sebelumnya, tenang saja. Di sini akan saya contohkan cara menggunakan XLOOKUP. Oke, kalian tulis dulu rumusnya XLOOKUP. Oke, untuk argumen pertama di XLOOKUP ini itu ada lookup value atau data yang dicari. Nah, untuk data yang dicari ini kita lihat ke arah data testing kita. Di atribut pertama yaitu BP. Di sini ada low, klik aja. Lalu kita kunci kolom, yaitu dengan menekan F4 sebanyak 3 kali. Nah, untuk memastikannya di sini pastikan dolarnya itu berada di depan nama kolomnya. Di sini kolom O. Lalu 13-nya nggak ada dolar di depannya. Oke, selanjutnya titik koma. Lookup array, yaitu data yang dicari. Nah, kita geser ke samping atau jika kalian membuatnya di bawah, geser ke tabel yang kita cari tadi. Nah, untuk kolom pertama yaitu BP, maka kita cari di tabel BP. Lalu blok labelnya yang di sini. Di sini jumlah labelnya jumlah value-nya ada 3 untuk atribut BP, itu ada low, normal, dan high. Jadi 3 itu yang di blok, lalu kalian kunci dengan menekan F4 sekali. Titik koma. Nah, selanjutnya adalah return array, yaitu nilai yang akan dikembalikan. Nah, untuk nilai yang nanti dikembalikan di sini, kalian balik lagi ke tabel BP-nya. Lalu kita lihat di sini. Untuk sel pertama yang saya isi di sini adalah drag A. Maka saya akan memblok kolom drag A yang ada di tabel BP-nya sini. Tabel BP yang tadi kita cari nilainya. Nah, kita blok sesuai dengan ininya, jumlah lookup array-nya itu 3. Lalu kalian bisa kunci baris. Kunci baris berarti dengan menekan F4 sebanyak 2 kali. Nah, di sini dolarnya ada di depan
angkanya, bukan hurufnya. 14 dan 16. Oke. Lalu di sini sudah selesai untuk XLOOKUP-nya. Kalian bisa tutup kurung. Lalu kali. Nah, setelah kali kita XLOOKUP lagi untuk yang kedua. Yang kedua itu adalah kolesterol. Nah, jadi kita lakukan XLOOKUP sebanyak 3 kali sesuai dengan jumlah atribut yang kalian pakai. Di sini ada 3 yang saya gunakan, BP, kolesterol, dan nanduka. Selanjutnya berarti kita XLOOKUP untuk yang kedua, yaitu kolesterol. Untuk caranya kalian bisa melakukan hal yang sama. Nah, oke, jika kalian sudah melakukan XLOOKUP sebanyak 3 kali, berarti sudah semua atribut dicari. Selanjutnya yaitu kalian kalikan juga dengan table pertama yang kita cari, yaitu table ini. Nah, untuk mencari table ini kalian bisa menggunakan VLOOKUP. Oke, untuk lookup value kalian bisa arahkan ke header table yang ada di atas ini, yaitu drag A, drag B, drag C, drag X, dan drag Y. Kalian bisa klik lalu kunci baris di koma, tabel array. Kalian blok semua tanpa total, tanpa header atas ya. Jadi drag A, B, C, D, A, B, C, X, Y ke samping. Kalian bisa kunci baris, kunci tabel semua, F4 sekali. Lalu kolom indeks. Nah, value-nya, return value-nya itu ada di kolom berapa? Nah, di sini ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, berarti kita pakai kolom 3. Berarti kita ketik 3-nya aja. Nah, jadinya seperti ini. Lalu titik koma, tutup kurung, enter. Nah, di sini kenapa nilainya 0? Berarti ada nih value 0 di data yang kita cari tadi. Nah, ini yang ini 0. Karena 0 jadi dia dikali 0 ya tetap 0 dapatnya. Karena ini kan menggunakan perkalian. Oke, untuk memastikan kalian bisa seret ke samping. Nah, yang lain ada isinya ya. Jika sudah, kalian bisa jika kalian mengikuti ini dengan benar, untuk kunci kolom, kunci barisnya, kalian tinggal narik ke samping dari yang tadi, lalu tarik ke bawah untuk sisanya. Nah, sudah selesai. Kita sudah mengisi satu baris untuk satu tabel untuk data testing ini. Nah, selanjutnya di sini ada di kolom prediction saya sudah otomatis mencari yaitu data yang paling besar nilainya di antara drag A, drag B, drag C, drag X, dan drag Y. Yang mana nilai yang paling besar lalu dicocokkan dengan labelnya, maka itu yang muncul di sini. Untuk rumusnya ini agak ribet tapi lumayan sangat membantu. Di sini saya menggunakan 3 rumus, yaitu rumus indeks, rumus match, dan rumus max. Yang mana ketiganya digunakan untuk mencari ketentuan masing-masing. Oke, untuk rumus pertama atau paling luar itu ada rumus indeks. Ini untuk mencari atau menampilkan nilai sesuai dengan indeks dari kolom yang mau kita tampilkan dari arraynya itu. Oke, pertama untuk isi arraynya ini kita blok header tabelnya, yaitu drag A, B, C, X, dan Y. Lalu kalian bisa kunci F4 sekali. Untuk row numbernya, nah di sini saya menggunakan rumus match. Ini untuk mencari nilai atau mencari indeks, atau dia bakal mengembalikan indeks dari kolom yang kita masukkan. Di sini ada lookup value. Lookup value-nya itu berarti nilainya.
Nah, untuk mencari nilainya, saya ingin mencari dari yang terbesar. Makanya saya menggunakan rumus max. Lalu kita bisa blok atau masukkan kolom baris yang mau kita cari. Nah, di sini saya tidak bisa blok langsung cell ya. Jadi saya langsung masukkan pakai ketikan aja. Di sini ada U14 titik 2 sampai dengan Y14. Oke, lalu tutup kurung. Sebelum tutup kurung kalian kunci dulu. Kalian bisa blok dulu semua ininya, dua-duanya. Lalu F4 kita kunci kolom. Kunci kolom berarti F4 nya 3 kali. Oke, setelah max ini kita tutup kurung, lalu titik koma, kita masukkan kembali yang barusan, atau kalian bisa kopas rumusnya dari yang barusan di dalam rumus max, kalian paste di luar untuk argumen kedua dari rumus match. Lalu titik koma, tutup kurung. Ya, selesai. Di sisanya ada 2 tutup kurung. Kalau kalian bingung, kalian bisa lihat rumusnya ini. Nah, kesimpulan dari rumus ini adalah untuk mencari nilai terbesar lalu mengembalikan nilai dari headernya. Nah, jika sudah, kalian bisa drag ke bawah. Nah, kalian bisa cocokkan sendiri ini rumusnya udah benar atau belum. Dikit ternyata kelupaan satu value, yaitu di rumus match sini. Jika kalian lihat di rumus match ini, mana match. Di rumus match ini ada 3 argumen ya. Argumen pertama itu lookup value-nya, yaitu yang dicarinya. Lalu yang kedua itu adalah array-nya. Nah, yang ketiga ini adalah match tipenya. Nah, untuk match tipenya kita isikan adalah 0 agar dia mencari persis dengan value yang dimasukkan. Nah, jadi kalian bisa nambahkan 0 sebelum tutup kurung yang kedua, berarti titik koma 0 tutup kurung di bagian belakang. Nah, dia bakal mencari persis sama seperti value yang diberikan. Nah, lalu kalian bisa tarik lagi ke bawah. Nah, ini disesuai. Nah, itu adalah untuk mencari tabel prediction-nya. Nah, oke, selanjutnya setelah kita selesai mengisikan tabel-tabel ini belum selesai. Kita harus mencari tabel selanjutnya, itu namanya confusion table. Yang mana di sini untuk menghitung jumlah atau kesesuaian antara prediction class dengan data testing tadi, label data testing ini kesamaannya berapa. Nah, confusion table ini digunakan untuk menghitung akurasi dari model yang kita buat, yaitu yang tabel-tabel ini. Tingkat akurasinya berapa persen. Oke, jika sudah, kita bisa mengisikan confusion table-nya dulu. Nah, untuk confusion table ini saya ngisi secara manual ya, yang mana setiap tabelnya saya cari value-nya secara manual dari prediction class dan label yang di data testing tadi. Cara ngisinya gimana? Cara ngisinya adalah, biar gampang, kalian isi yang menyerongnya dulu ke sini. Nah, yang menyerong ini adalah value yang sama. Nah, saya jelasin dulu untuk tabelnya. Di sini ada kelas untuk horizontal, lalu ada predicted untuk vertikalnya. Untuk kelas horizontal ini ini kita sesuaiin dengan data testing yang sininya. Ini data attribute label dari data testingnya. Lalu untuk yang predicted ini kita sesuaiin dengan kelas prediction yang di tabel predictionnya. Nah, jadi beda kan?
Nah, jadi yang horizontal kita ngambil dari kiri, yang vertikal kita ngambil dari kanan. Nah, maksudnya apa yang diambil? Yang diambil itu adalah jumlah kesesuaian kemunculan dari apa yang diprediksikan dengan data testingnya. Contohnya gini, saya ambil dari Y, bawah ya. Di predicted dia Y, drag Y, dan di kelas dia drag Y juga. Nah, berarti kita cari sini. 1, nah ini yang sama ya. 2, ini barisnya juga harus sama. Oke, di sini ada Y lagi tapi seberangnya adalah C. Oke, berarti Y dengan Y itu ada 2. Maka kita masukkan nilai 2. Ini adalah X. Sini X 1, 2. Oke, sini ada 2 juga. Yang predictednya X dan kelasnya X. Begitu seterusnya sampai ke atas, sampai ke A. Oke, jika yang menyerangnya sudah selesai, sudah tidak ada lagi yang sama, kita bisa isi sisanya. Sisanya adalah yang tidak bersesuaian dengan kelas predictionnya. Contohnya di sini kelasnya A tapi prediksinya selain A. Untuk A nih kebetulan tidak ada ya, jadi saya mulai dari Y. Untuk kelasnya Y tapi prediksinya bukan Y. Sini ada Y di ininya tapi prediksinya C. Ada Y lagi dan prediksinya C, kebetulan sama. Ya, jadi yang Y plus kelasnya dan prediksinya C itu ada 2. Berarti dari sini yang bersinggungan dari X, dari Y dan C. Nah, begitu sisanya. Oke, kalau kalian merasa ini sudah semua, kalian bisa mastiin lagi dengan cara melakukan sum untuk keseluruhan tabel ini. Nah, nilai sumnya itu harus sama dengan jumlah keseluruhan data yang di testing, itu 10. Nah, maka nilai sumnya harus 10 juga. Jika sudah, maka sisanya akan bernilai 0. Kita isikan 0 aja, biar nggak bingung. Nah, sudah seperti ini. Jika sudah terisi semua, baru kita bisa melakukan penghitungan akurasi, yang mana rumus akurasinya adalah seperti ini. Kita coba dari awal lagi. Di sini saya menggunakan if error karena kalau nanti tabelnya kosong dia nggak bakal nampilin di si sel akurasinya nih. Nah, setelah if error baru kita masuk ke rumusnya. Nah, di rumusnya ini adalah buka kurung lagi, satu lagi. Kita jumlahkan dulu yang baris yang menyilang ini, yang miring ini tadi, yang diagonal. Maka sel ini ditambah sel ini, tambah sel ini, tambah sel ini, tambah sel ini. Tutup kurung, dibagi sum keseluruhan data. Kita blok semua. Tutup kurung, enter. Tutupnya kurang satu lagi. If error, titik koma. Nah, ketika error dia nampilin strip doang. Enter. Nah, di sini terdapat nilai 50%. Jika kalian munculnya bukan 50% atau slide 50%, kemungkinan adalah 0,0 nilai gitu. Nah, kenapa bisa jadi persen? Nah, di sini kalian ubah tipe datanya menjadi percentage. Mana? Nah, di sini. Maka dia bakal convert yang nilainya 0, jadi persen. Nah, apakah akurasi ini penting? Penting karena ini suatu acuan yang bakal kita bandingkan dengan hasil output dari rapid minernya nanti. Oke, untuk olah data di Excel di sini sudah selesai. Jika kalian menggunakan data testing seperti ini. Nah, gimana kalau kita mau menggunakan data testing yang persatuan ya? Kalau enggak ya kita masukin sendiri gitu nilai dari setiap atributnya. Nah, di sini saya sudah menggunakan hal seperti itu. Di sini sudah saya set
dimana kita bisa menginputkan sendiri data sesuai keinginan kita. Nah, untuk tiap atribut. Nah, di sini ada kelas prediksinya. Ini rumusnya sama seperti tadi, dan result nih adalah hasil prediksinya. Oke, di sini kalian bisa mengisikan sesuai dengan value yang sudah ada di data testing tadi. Nah, ini value-nya mengikuti kesesuaian dengan ini ya. Saya coba low, kolesterolnya high. Nah, menentukannya ketentuannya sesuai dengan nilai yang dari datasheet originalnya. Tidak boleh lebih dari 38 dan bernilai positif. Saya coba masukin 25. Kalau enggak 30 deh. Enter. Ini setelah dinormalitas dia memiliki label tinggi. Nah, dia bakal mencari ini otomatis seperti tadi kita mengisi ini kok table ini, dan langsung ada kelas prediksinya yaitu drag Y. Jika kita ubah-ubah ini, maka itu mempengaruhi hasil dari ininya. Di sini harusnya dia drag, dia masih drag Y. Coba ini 12. Nah, berubah. Nah, oke, ini untuk pengolahan data di Excel sudah selesai. Selanjutnya kita beralih ke rapid manner-nya. Oke, untuk menggunakan mengolah data di rapid manner-nya, di sini saya sudah menyiapkan dua file yang bakal kita olah, yaitu file data testing dan file data train, data ujinya, data uji dan data latih. Nah, data latih dan data uji dari mana? Untuk data uji ini saya menggunakan data yang sama yang saya gunakan di mana di sini. Kenapa harus sama? Karena untuk menentukan akurasi kita harus menggunakan data yang sama, jumlahnya sama dan datanya pun harus sama. Oke, jika kita buka di sini data testingnya, dia bakal memiliki 10 data dan sama persis isi datanya. Sedangkan untuk data ujinya, di sini saya menggunakan keseluruhan data dari data berjumlah 200 dan sudah saya normalisasi. Jadi untuk menentukannya sudah berupa huruf, yaitu sedang, tinggi, dan rendah sampai ke 200 datanya. Oke, jika kalian belum menyiapkan, kalian bisa bikin file baru, lalu copy data yang tadi kalian sudah normalisasi di pengolahan Excel. Lalu bikin file satu lagi untuk menyimpan data testing yang kalian gunakan di pengolahan Excel tadi juga. Jumlahnya harus persis ya, kalian bisa kopas langsung aja satu data testing ini. Oke, jika sudah menyiapkan dua data ini, selanjutnya kita langsung beralih ke rapid manner-nya. Di rapid manner sini kalian bisa import datanya, kedua data tadi. Kalian bisa browse, cari di mana kalian menyimpannya, lalu klik. Nah, jika sudah, klik, lalu next. Oke, selanjutnya kalian next aja langsung. Ini untuk memilih sheet-nya ya, kalian menyimpan di sheet mana. Lalu next. Nah, untuk yang di format your column ini kalian apa? Ini data, tadi saya import data apa ya? Aduh, lupa lagi. Oke, saya import data testing nih. Sebenarnya untuk kedua-duanya juga sama sih caranya. Jadi ketika kalian memilih data, next. Nah,
Di format your column ini, untuk bagian drag, kolom drag, kalian klik panah bawahnya ini yang ada tombol gearnya atau option, lalu kalian change role, dan sini kalian pilih label. Nah, ini untuk memberitahu Rapid Miner bahwa kolom ini adalah label yang dicari nanti, sedangkan sisanya adalah yang kita olah. Lalu next dan finish. Kalian tinggal pencet mau ditaruh di mana. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk data yang satunya. Oke. Di sini saya cancel karena saya sudah mengimportnya ya. Jadi takut double. Jadi saya sudah mengimportnya di sini. Nah, ini. Jika sudah mengimportnya, kalian bisa cari datanya di bagian repository ini, atau di tempat tadi kalian menyimpan di sini. Saya di local repository lalu data. Kalian bisa drag and drop aja. Sini seret, masukkan ke tab design sini. Oke, jadi total ada dua, yaitu data testing dan data training. Data training ini yang berjumlah 200 dan data testing yang berjumlah sesuai dengan kalian tadi testing berapa. Oke, data training ini berarti keseluruhan data, gampangnya gitu. Nah, selanjutnya setelah kalian masukkan kedua datanya, kalian di bagian tab operator ini atau dimanapun kalian nyimpan tab operator ini, cari operator yang bernama naive Bayes. Oke, selanjutnya ada apply model. Apply model yang dari scoring. Di sini apply model yang di luar ya. Scoring 2. Lalu selanjutnya ada performance. Performance yang dari validation, performance, dan performance doang namanya. Oke, untuk urutannya itu seperti ini. Dari kiri ke kanan ada datanya, naive Bayes, apply model, dan performance. Untuk menyangkut-nyangkut atau mengait-ngaitkan kabelnya, di sini kalian bisa drag kabel dari data menuju naive Bayes ke training, lalu dari naive Bayes mode masuk ke apply model mode, lalu dari apply model lab menuju ke performance lab, lalu dari performance per masuk ke result, dan performance exa masuk ke result. Nah, oke, untuk di data testingnya yang bawah, dari data testing out masuk ke uni dan selesai. Di sini untuk melihatnya kita langsung jalankan aja, klik ini. Nah, di example set di sini ini akan langsung memperlihatkan data testingnya yang berjumlah 10, yang mana kelas predictionnya di sini itu sama dengan harusnya bisa kita bandingkan dengan apa yang sudah kita olah tadi di Excel. Nah, bisa dilihat di sini karena data testingnya sama, harusnya dia sama keluarannya. C Y C Y X C Y A Y X, C Y C Y X C Y A Y X. Nah, sama kan? Tapi itu bukan sebuah patokan untuk menyamakan, karena patokan untuk menyamakannya adalah akurasi tadi. Nah, untuk melihat akurasi kita bisa lihat ke tabs performance di sini. Nah, di bagian atas ini ada akurasi. Akurasi berjumlah 50%. Yang mana jika nilainya berbeda, maka kalian harus samakan akurasinya dengan yang tadi kalian olah di Excel. Di dataset yang saya gunakan di sini ada 50% akurasi. Lalu di Rapid Miner outputnya juga 50% akurasi. Nah, untuk tabel ini, tabel ini tuh jika kalian perhatikan ini sama dengan tabel yang di
Sini confusion table yang kita cari di Excel juga. Nah, kalian bisa samakan juga. Cuma ini beda urutannya aja sih. Intinya sama. Oke, karena sama-sama menghasilkan result 50%. Oke, ini untuk patokan sama tidaknya dengan yang kita olah di Excel. Oke, untuk rapid miner-nya cuma segitu doang. Selesai. Oke, jika kalian bingung bisa komen di bawah atau nggak ada atau sih. Kalau kalian bingung mungkin kalian bisa nonton ulang aja di bagian olah data yang sebelah mana yang kalian bingungin. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, segitu penjelasan yang bisa saya sampaikan untuk olah data di Excel dan juga di Rapid Miner. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.